Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus pembunuh anak di Subang, Jawa Barat, hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Siapa sebenarnya pelaku, dalang dan orang yang mengetahui peristiwa sadis yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel itu? Tudingan terhadap Yosef dan Mimin mereda, kini muncul Muhammad Ramdhanu alias Danu kerabat korban yang santer disebut akan menjadi tersangka. Apalagi dalam 2 hari lalu, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 dan Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021, Danu secara berturut-turut dipanggil dan diperiksa di Polda Jabar. Tudingan bahwa Danu akan menjadi tersangka semakin kuat setelah diketahui pada Senin dan Selasa, 6 dan tanggal 7 Desember tahun 2021 itu Danu diperiksa sendirian. Padahal biasanya, terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, ia diperiksa barengan bersama Yoris dan istri Yoris. Beberapa pekan sebelumnya, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat sebenarnya telah berharap polisi menetapkan Muhammad Ramdhanu alias Danu sebagai tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Hal ini dikarenakan Danu yang merupakan kerabat korban dianggap telah mengganggu area TKP. Danu datang dan masuk ke area TKP sehari setelah penemuan mayat ibu anak di Subang atau pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, mayat ditemukan tanggal 18 Agustus tahun 2021 pagi. Bahkan Danu disebut-sebut masuk dan membersihkan bak mandi hingga menemukan gunting dan kuter. Terhadap hal tersebut, saya sebagai kuasa hukum Yosef meminta kepada Polres Subang untuk segera menetapkan Danu sebagai tersangka, kata Rohman awal November tahun 2021 lalu. Namun permintaan itu langsung dijawab oleh kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan. Ia mengatakan jika desakan kuasa hukum Yosef untuk menetapkan kliennya Danu sebagai tersangka dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tendensius. Sebetulnya kita kaget dengan pernyataan penasihat hukum Pak Yosef. Itu tendensius meminta polisi, ucap Ahmad Taufan. Taufan mengatakan pihaknya mendukung upaya polisi untuk mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu secara terang benderang. Dia juga yakin, penyidik memiliki aturan dalam penetapan tersangka. Saksi Danu memberikan keterangan kepada YouTuber Yahya Mohamed serta rumah kejadian pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Danu 2 hari lalu, Senin dan Selasa, tanggal 6 Desember dan tanggal 7 Desember tahun 2021, diperiksa di Polda Jabar, kolase YouTube Yahya Mohamed dan foto Des Jabar. Sebenarnya, seyogyanya yang disampaikan kita semua mendukung proses hukum, dalam mengungkap satu tindak pidana polisi itu kan sudah punya SOP, jangan karena ada Danu di TKP, kan Danu juga harus ditelusuri keberadaannya di sana untuk apa, ceritanya bagaimana, kata dia. Sebenarnya apa dan bagaimana keterlibatan Muhammad Ramdhanu alias Danu dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang? Sebagaimana telah diberitakan Des Jabar sebelumnya, berikut beberapa fakta Danu yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber. Soal puntung rokok. Pada Kamis, tanggal 25 November tahun 2021, Danu beserta 3 saksi lainnya diperiksa penyidik Polda Jabar. Nama Danu muncul sebagai saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang karena ditemukan beberapa puntung rokok di TKP yang teridentifikasi di antaranya bekas Danu memiliki akses keluar masuk rumah korban. Saksi Yosef, suami korban Tuti sekaligus ayah dari korban Amalia Mustika Ratu alias Amel, menyebutkan jika Danu merupakan orang yang juga punya akses keluar masuk rumah korban di Dusun Ciseti, Desa Jalan Cagak. Menurut Yosef saat itu, Danu adalah bagian dari keluarga yang sering bertamu ke rumah Tuti dan Amalia malam-malam. Terendus anjing pelacak. Selain pernyataan Yosef itu, Danu juga diendus oleh anjing pelacak polisi saat olah TKP pertama. Anjing pelacak polisi terus menggonggong ke arah Danu yang sedang dimintai keterangan. DNA Danu. Polisi juga sempat mengungkap DNA Danu ditemukan di TKP. DNA Danu yang merupakan keponakan Tuti atau korban itu terlacak pada sebuah puntung rokok. Namun soal DNA pada puntung rokok ini dijelaskan oleh kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan. Menurutnya, kliennya Danu memiliki alibi kuat. Ahmad Taufan menegaskan, perkara puntung rokok bukan sesuatu yang krusial menjadi barang bukti. Masih soal puntung rokok, kuasa hukum Danu Ahmad Taufan menjelaskan pada hari kejadian pagi-pagi Danu masuk ke TKP bersama Yosef, tidak merokok. Jadi kes rokok itu beberapa hari sebelum kejadian, kata Ahmad Taufan yang dibenarkan dengan anggukan oleh Danu yang duduk di sampingnya pada tayangan video YouTube Heri Susanto.
Atas dasar pengakuannya, kuasa hukum Danu Ahmad Taufan meyakini jika kesaksian kliennya tersebut fakta adanya, maka tak ada kaitannya dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Lebih lanjut Ahmad Taufan menjelaskan, bahwa Danu sebelumnya sering ke rumah TKP karena kepentingannya sebagai staf yayasan. Danu yang juga merupakan keponakan korban Tuti sering dimintai bantuan untuk keperluan yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan yayasan. Jadi menurut saya itu bukan satu bukti yang krusial. Tapi kalau polisi perlu menelusuri, ya silakan ditelusuri, ujar Taufan. Oknum Banpol. Fakta lainnya yang menyeret nama Danu dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang adalah soal anggota bantuan polisi, Banpol, yang menyuruh Danu menerobos tempat kejadian perkara TKP. Namun untuk hal yang satu ini, tim pengacara Danu mendapat bukti rekaman pengakuan Banpol saat menceritakan kejadian masuknya dia ke TKP itu kepada seseorang. Pengacara Danu Ahmad Taufan mengungkapkan, bukti rekaman ini bisa meyakinkan bahwa kejadian Danu masuk TKP pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel karena disuruh Banpol. Menurut kami kejadian Banpol masuk lokasi itu benar adanya. Kami punya bukti rekaman, pengakuan Banpol menceritakan kejadian tersebut sedang berkomunikasi sama seseorang. Tidak ada lagi alasan untuk menilai kejadian Banpol ini tidak ada, tegas Ahmad Taufan dalam channel YouTube Heri Susanto. Sebab itu Taufan mendesak kepolisian untuk segera memeriksa oknum Banpol, kenapa tujuannya apa masuk ke TKP. Lalu seandainya saat itu Danu tidak ada, apakah oknum Banpol akan tetap masuk ke TKP dan menguras kamar mandi sendiri? Kepala Desa Jalancaga Indra Zainal Alim juga mengakui soal sosok Banpol itu memang ada. Ia juga menegaskan jika foto Banpol yang di-foot berinisial U yang disebarkan Yoris Raja Amanullah itu memang benar. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.